Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diva Siti Ridania dengan NIM 21477, Ajeng Anggraini dengan NIM 21649 dan Friska Siti Mutamimah dengan NIM 24434. Di sini kami akan memaparkan mengenai implementasi strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari strategi. Dalam dunia pendidikan, strategi yaitu sebagai metode perencanaan, kegiatan layanan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yaitu suatu usaha yang direncanakan dalam proses pembelajaran sehingga akan terjadi proses belajar pada diri siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu gagasan, item, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, berupa intervensi atau penemuan baru yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya ada pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan merupakan faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan keefektivitas pembelajaran tergantung pada strategi apa yang digunakan. Karena memilih strategi pembelajaran bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan teknik melalui strategi yang akan digunakan, yang tidak lagi menjadi kendala dan inovasi akan lebih mudah diatasi. Nah, yang terakhir yaitu ada pengertian penerapan strategi inovasi pendidikan. Implementasi strategi inovasi pendidikan adalah membuat rumusan yang jelas tentang inovasi apa yang akan diterapkan nantinya. Kemudian, gunakan metode atau metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif. Gunakan berbagai pilihan untuk menyederhanakan proses inovasi. Menggunakan data dan informasi yang telah disediakan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan inovasi. Juga gunakanlah data tambahan untuk mempermudah implementasi inovasi. Gunakan pengalaman sekolah dan jadikan itu positif gitu untuk mendapatkan kepercayaan. Baik, di sini saya Aca Anggraini NIM 2001649 akan melanjutkan pemaparan mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan bentuk strategi dengan melakukan pelaksanaan program perubahan sosial yang mengutamakan peran dari penyedia fasilitas. Strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan yang pertama yaitu mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan atau tujuan. Yang kedua, merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Dan yang keempat, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Strategi fasilitatif dinilai kurang efektif apabila yang pertama digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Nah, yang kedua, perubahan diharapkan berjalan dengan cepat. Yang ketiga, strategi fasilitatif tidak akan bermanfaat jika para pelaksana pendidikan tidak memahami masalah pendidikan yang akan dihadapi. Strategi fasilitatif digunakan dalam memperbaharui sistem di bidang pendidikan. Sebagai contohnya, yaitu kurikulum baru yang ada pada pendekatan dan keterampilan proses memerlukan perubahan atau pembaharuan lainnya pada kegiatan pembelajaran. Apabila dalam hal tersebut menggunakan strategi fasilitatif, maka program pembaharuan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis fasilitas serta sarana dalam kegiatan perubahan sosial tersebut. Fasilitas dan sarana yang digunakan dinilai tidak memiliki banyak manfaat dalam pencapaian perubahan sosial jika guru tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap sumber dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu strategi pendidikan. Perubahan sosial memiliki definisi yaitu pendidikan yang dilakukan dengan pengajaran kembali atau re-education menurut Zalman dan Duncan 1977. Menurut Zalman,
Re-education dapat digunakan dalam pemilihan strategi pendidikan yang tepat karena strategi tersebut dapat membuat seseorang untuk melakukan pengulangan pembelajaran mengenai beberapa hal yang telah dilupakan dan pernah dipelajari pada waktu sebelumnya dengan cara mempelajari sikap atau cara berperilaku yang baru. Penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan sangat perlu karena untuk mempermudah proses pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pendidikan tidak akan terarah sehingga tujuan pendidikan yang telah efektif dan efisien semuanya sia-sia. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, apabila sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan sebagai strategi dalam program perubahan sosial yang berarti tujuan pada perubahan sosial yang akan dicapai nantinya dilaksanakan dengan cara membujuk sasaran perubahan atau guru agar mengikuti rencana perubahan sosial yang telah ditetapkan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila sasaran perubahan yang pertama tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau ke program yang lain. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Melaksanakan program perubahan sosial dengan strategi paksaan berarti melakukan perubahan dengan cara memaksa sasaran perubahan dalam mencapai tujuan. Hasil dari sasaran yang akan diharapkan tersebut merupakan hal-hal yang dipaksa dalam mencapai tujuan perubahan. Ukuran pada hasil sasaran bergantung terhadap kepuasan dalam melaksanakan perubahan tersebut. Kekuatan dari suatu paksaan berarti akan melaksanakan perubahan dengan memaksa guru dan memiliki ketergantungan terhadap faktor pada guru. Terdapat beberapa alternatif dalam mencapai suatu tujuan perubahan yang menyediakan dana sebagai penunjang dalam program perubahan dan memberi reward pada guru atau sasaran yang berhasil menjalankan program secara baik. Penggunaan strategi paksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi atau sasaran perubahan terhadap proses perubahan sosial rendah. Yang kedua, strategi paksaan juga tepat digunakan apabila sasaran perubahan tidak merasa perlu untuk merubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Nah, yang terakhir, strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Priska Siti Mutamimah dengan NIM 2004434 absen 24 akan melanjutkan pematerian mengenai petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Dalam buku yang ditulis oleh G. Lloyd Ram dan William Georgiades dengan judul How to Change Your School pada tahun 1978 menguraikan mengenai petunjuk-petunjuk penerapan inovasi di sekolah. Ada 10 petunjuk untuk penerapan inovasi di sekolah. Yang pertama yaitu membuat rumusan yang jelas mengenai inovasi yang akan diterapkan. Membuat rumusan tentunya sangat penting untuk menentukan inovasi apa yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Untuk memilah apa yang diperlukan dalam sekolah sehingga perlu diadakannya perubahan, mencari apakah ada hal lain yang menunjang penerapan inovasi. Nah, untuk mempermudah dalam perumusan ini ada beberapa pertanyaan yang dianjurkan. Yang pertama yaitu, apakah Anda akan membuat layanan konsultasi peserta didik?
Apakah Anda akan mengubah gaya kerja konsultan? Apakah Anda akan memperluas pembagian kewajiban guru untuk mendukung kelajuan agenda sekolah? Apakah Anda akan memperluas sistem manajemen sekolah sehingga program sekolah dapat berjalan efektif di bawah arahan kepala sekolah? Apakah Anda akan berusaha lebih berguna lagi dalam memanfaatkan waktu luang, uang, fasilitas pribadi, serta sumber informasi yang lainnya, dan beberapa pertanyaan lainnya? Nah, selanjutnya ada pertanyaan pendukung untuk membuat keputusan yang harus dilakukan terhadap peningkatan mutu sekolah. Di antaranya, apakah Anda menggunakan pendekatan komunikasi dua arah untuk memotivasi guru, siswa, orang tua, anggota masyarakat, dan bahkan pekerja kantoran untuk menemukan cara tepat untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda dan rekan Anda mempertimbangkan berbagai alternatif dari semua aspek pendidikan sekolah yang mungkin perlu ditambah atau ditingkatkan? Kemudian, adakah kebutuhan siswa dan guru serta orang di luar sekolah yang saat ini belum tercukupi oleh program sekolah? Yang terakhir yaitu data apa yang sudah Anda miliki atau mungkin akan segera Anda temukan dalam membantu memotivasi kebutuhan Anda akan inovasi, dan beberapa pertanyaan pendukung lainnya. Petunjuk selanjutnya yaitu menggunakan metode atau cara-cara yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perubahan di dalam pribadi maupun sekolah. Inovasi tentunya sangat dengan mudah diterapkan apabila seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah hingga guru dan siswa, kooperatif dalam proses pelaksanaan inovasi, serta punya keinginan yang tinggi atau motivasi lebih untuk melaksanakan inovasi yang diharapkan. Merubah sekolah dapat dikatakan merubah orang yang berada di sekolah, karena dengan merubah orang akan menjadi hasilnya yaitu perubahan dalam sekolah. Nah, selanjutnya ada uraian mengenai guru dan kepala sekolah dalam mereformasi dan bisa menerapkan inovasi atau perubahan. Yang pertama, diadakannya inovasi ini bertujuan untuk dapat diterima serta bisa dipahami oleh guru, siswa, orang tua, hingga berbagai lapisan masyarakat. Maka alasannya mengapa inovasi yang dibutuhkan juga harus dinyatakan dan diterangkan secara jelas. Begitupun dengan tujuan inovasi yang harus didefinisikan dengan jelas. Inovasi tersebut apakah dalam hal pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberikan stimulus untuk merangkul inovasi. Motivasi untuk mengancam, mengajak orang untuk mengikuti tindakan orang lain, atau menasihati orang untuk menghindari kegagalan belum tentu berhasil. Yang ketiga, upaya pengambilan keputusan ini harus melibatkan suatu individu, siswa, guru, dan wali murid memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, bahkan menolak inovasi. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk berpikir, mengemukakan pendapat, bermusyawarah dalam mempertimbangkan inovasi yang akan diterapkan. Yang keempat yaitu perlu adanya perencanaan untuk mengevaluasi keberhasilan program inovasi. Tujuan yang jelas dan metode untuk menilai keberhasilan implementasi inovasi adalah motivator yang kuat untuk meningkatkan implementasi inovasi. Petunjuk yang ketiga yaitu menggunakan berbagai macam alternatif pilihan. Hal ini dilihat dari pemikiran bahwa penerapan inovasi oleh guru maupun siswa memiliki perbedaan individual. Jika menginginkan keseragaman untuk semua orang, pasti akan menghadapi kesulitan. Namun jika semakin banyak pilihan yang dimiliki, maka semakin banyak pula peluang yang dimiliki untuk berpartisipasi tergantung pada minat dan kemampuan mereka. Petunjuk yang keempat yaitu menggunakan data atau informasi yang sudah ada. Nah, sebelum merumuskan ide-ide inovatif, perlu dipelajari terlebih dahulu tentang kondisi dan keadaan yang ada di sekolah berdasarkan data yang akurat. Lalu, cari tahu masalah apa yang sebenarnya dihadapi sekolah. Bisa dari kurikulum, pedagogik, penggunaan media, penilaian, dan lain-lain. Kemudian, mereka diprioritaskan berdasarkan masalah yang mereka hadapi dan petunjuk yang penyelesaiannya menggunakan tambahan data.
Nah, perubahan dan inovasi sekolah membutuhkan perspektif yang sangat luas. Tentunya perlu menggunakan data yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Misalnya, untuk mengubah gaya belajar siswa, sebelumnya harus mengetahui evaluasi setiap siswa di setiap kemampuan per mata pelajaran dan perlu dibandingkan juga dengan kemampuan teman sebayanya. Adapun data yang diperlukan untuk mencapai inovasi di sekolah. Yang pertama, pemahaman individu dan partisipasi dalam program yang sudah ada. Kedua, memahami program baru. Ketiga, tingkat kemajuan program baru. Keempat, menganalisis kemudahan dan kesulitan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, evaluasi media pendidikan atau instruksional yang dibuat oleh sekolah dan beberapa data-data. Petunjuk selanjutnya yaitu menggunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga lain. Dengan memanfaatkan sekolah atau lembaga lain terhadap pengimplementasian inovasi pendidikan diharapkan dapat mempermudah penerapan inovasi. Berikut ada hal-hal yang dapat mempermudah jalannya penerapan inovasi, yaitu menggunakan guru penasehat pada saat kegiatan belajar siswa. Yang kedua, menyediakan banyak pilihan. Jika semakin banyak pilihan, maka semakin banyak juga variasi perbedaan individual anak yang terlihat. Yang ketiga, mengembangkan materi. Yang keempat, merevisi kurikulum dengan menggunakan mini course seperti kursus mengenai penilaian, cara menyusun evaluasi, inovasi kurikulum, dan lain-lainnya. Yang kelima, membuat ruang belajar yang layak. Siswa tentunya memerlukan ruang belajar atau tempat belajar yang layak agar dapat menerima materi dengan baik. Contohnya dengan membuat kelompok di dalam kelas. Yang keenam, membuat jadwal yang fleksibel. Membuat jadwal yang fleksibel, misalnya waktu mata pelajaran yang bermuatan praktek lebih banyak daripada teori. Yang ketujuh, meningkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Sumber belajar juga terdapat pada lingkungan sekitar. Siswa dapat mengobservasi lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah sebagai bahan atau sumber belajarnya. Yang kedelapan, diadakannya evaluasi program pengimplementasian inovasi. Yang kesembilan, diadakannya evaluasi dan pemberitahuan hasil belajar siswa dapat mengetahui sejauh mana inovasi ini berjalan terhadap upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu dibuat tim supervisi. Tim ini bertujuan untuk menjadi pengawas kegiatan yang bertugas menjadi pengawas bidang keamanan, ketertiban, dan lain-lainnya. Petunjuk selanjutnya yaitu berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, seorang pimpinan pendidikan harus melakukan langkah atau mensukseskan usahanya, yaitu kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi memang perlu diadakan untuk perbaikan. Yang ketiga, kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Dan yang keempat, kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan masyarakat yang memerlukan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak agar mau mengerti dan memberikan bantuan selanjutnya yaitu kelancaran program inovasi. Jadi guru, siswa maupun kepala sekolah memiliki tanggung jawab pribadi agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai, yaitu penerapan inovasi dengan berjalan lancar dan sukses. Petunjuk selanjutnya adanya pengorganisasian kegiatan. Masalah yang besar dapat dihadapi oleh kepala sekolah karena kepala sekolah dikelilingi oleh berbagai tantangan, maka diperlukan jiwa kepemimpinan yang konsisten. Peningkatan mutu hasil pendidikan sekolah dilakukan dan dibantu oleh orang dari berbagai yayasan. Namun ada juga kepala sekolah yang sangat produktif padahal banyak tantangan dan perjuangan yang harus diselesaikan. Maka diperlukanlah sistem yang sempurna dalam pengorganisasian kegiatan. Nah, petunjuk yang terakhir yaitu mencari jawaban dari jumlah pertanyaan dasar mengenai inovasi di sekolah. Terdapatnya inovasi pendidikan yang tujuan utamanya yaitu meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih baik melalui proses belajar mengajar yang baik dan prestasi yang didapat
dapatkan siswa. Tugas guru dapat berjalan dengan baik apabila melihat waktu dan keefektifannya. Setiap orang yang bekerja di sekolah harus mendapatkan kemampuan dan mengembangkan dirinya. Perubahan sekolah haruslah dapat meningkatkan kualitas sekolah. Namun, sekarang ini banyak sekali yang melenceng dan melanggar aturan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.